Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta pelatihan. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengirimkan naskah KTI kita ke jurnal ilmiah. Pertama, tentunya kita sudah memiliki jurnal target. Kemudian kita sudah melakukan pendaftaran atau registrasi. Jika setelah melakukan pendaftaran, maka kita dapat login ke jurnal tersebut dengan username dan password yang telah kita simpan. Ya, kemudian ini adalah tampilan jurnal ilmiah tersebut. Ya, kita lihat di sini bahwa belum ada data, belum ada KTI yang aktif. Nah, kemudian kita klik New Submission. Nah, kita lihat bahwa di sini ada 5 langkah untuk melakukan submission. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5 langkah. Ya, ini adalah langkah pertama. Dan mohon diingat, ini adalah kontak person dari editor. Silahkan ditulis nama dan nomor teleponnya. Biasanya nama dan nomor telepon dari kontak editor ini ada pada langkah pertama atau langkah kedua. Kemudian setelah itu kita checklist semua. Iya, apa yang kita checklist ini adalah hal-hal yang terkait dengan semua ketentuan yang diberikan oleh jurnal tersebut kita sepakati, termasuk bahwa naskah yang sedang kita kirimkan ke jurnal ini tidak dikirimkan ke jurnal lain, ya, tidak sedang dikirimkan ke jurnal lain. Ya, kemudian di sini silahkan mengisikan komen untuk editor. Ya, kita bisa menggunakan bahasa yang semi formal, seperti ini misalnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian kita save and continue. Maka kita akan masuk ke langkah kedua. Ya, di sini langkah kedua dari 5 langkah. Ya, pada langkah kedua ini kita akan mengupload file KTI kita yang sudah kita simpan di dalam format dokumen. Ya, kita cari filenya. Ya, ini ceritanya ini adalah filenya. Ya, ini adalah file naskah KTI kita. Ya, setelah ada masuk, maka kita klik save on continue. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah ketiga di mana kita akan mengisi metadata, ya, nama penulis, kemudian email, kemudian tempat bekerja, ya, dan yang lainnya kosong. Kita kosongkan saja. Jika ada penulis kedua atau ketiga, kita bisa klik add author. Nah, kemudian di sini silahkan copy pastekan judul yang ada di naskah KTI kita supaya tidak ada salah ketik. Nah, sebaiknya di copy paste saja, tidak diketik ulang. Ya, sama seperti abstrak juga, kita copy pastekan dari naskah KTI kita saja. Jadi tidak diketik ulang supaya tidak ada kesalahan eja. Kemudian di sini ada references. References itu artinya daftar pustaka. Silahkan copy pastekan juga seluruh daftar pustaka ke sini. Walaupun references di sini tidak ada bintangnya, artinya ini opsional, ya, boleh diisi atau tidak. Nah, kemudian setelah itu save and continue. Kita sekarang ada pada tahap keempat, ya, di mana pada tahap ini kita akan mengupload supplementary files atau file-file tambahan, ya. File tambahan itu bisa seperti kuesioner, ya, bisa seperti hasil analisis di laboratorium dan sebagainya, yaitu file-file yang kira-kira dibutuhkan untuk reviewer agar lebih memahami karya tulis kita. Tapi jika tidak ada apapun, tidak ada file yang akan kita upload, maka kita langsung save and continue saja. Ya, kita sudah ada di tahap kelima, ya, semuanya sudah selesai.
Ya, nah tinggal terakhir kita klik finish submission. Setelah kita klik finish submission, maka naskah KTI kita secara resmi telah kita kirimkan atau kita submit ke jurnal tersebut, dan naskah kita akan masuk ke dalam antrian untuk segera dikirimkan ke reviewer. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan klik finish submission karena ini hanya tutorial saja, sehingga saya akan klik cancel di sini. Ya, kita lihat di sini ada status incomplete ya, karena saya tidak klik finish submission tadi, sehingga saya akan delete file ini. Ya, seandainya tadi Bapak Ibu peserta pelatihan mengklik finish submission, maka judul dari KTI kita akan tampil di sini untuk kemudian menunggu dikirimkan ke reviewer oleh editor. Ya, kemudian saya akan mencontohkan juga bagaimana melakukan submission di jurnal lain, karena kadang-kadang satu jurnal itu ada sedikit perbedaan langkah ya dalam submission. Ini kita ambil saat ini kita akan melakukan submission di jurnal transformasi. Ya, seperti biasa tentunya kita harus login dulu ya dengan username dan password yang telah kita simpan. Ya, nah ini kadang-kadang kita harus mencari letak submission ya, button submission atau button atau tombol untuk mengirimkan naskah. Kadang-kadang tersembunyi ya, kita harus cari button tersebut. Oh ya, ternyata button untuk melakukan submit naskah atau file submissions itu ada di bawah about ya. Jadi masing-masing jurnal itu berbeda-beda meletakkan tombol submissions. Ya, kita klik saja submissions. Ya, kemudian kita akan make a new submission. Nah, ini adalah tampilan dari OJS 3 ya, tampilan untuk naskah submission atau manuskrip submission untuk OJS 3. Sama di sini pun terdiri dari 5 langkah ya, yang diawali dengan comments for editor. Ini sebetulnya opsional karena tidak ada bintangnya, sehingga boleh diisi atau boleh tidak diisi. Ya, kalau diisi kurang lebih mungkin seperti ini ya, bahasanya menggunakan bahasa semi formal. Kemudian kita klik I agree to be contacted about the submission, kemudian juga klik yang satunya dan save and continue. Nah, kita masuk ke langkah kedua sekarang. Langkah kedua ini kita akan mengirimkan atau mengupload naskahnya dengan cara klik article text. Ya, kemudian kita klik upload file dan kemudian kita cari naskah KTI kita, draft KTI kita. Ya, ceritanya ini naskahnya. Ya, kemudian kita klik continue. Ya, kemudian kita klik continue lagi. Ya, jika masih ada file tambahan seperti tadi, file-file yang perlu diketahui oleh reviewer seperti file mungkin hasil dari kuesioner atau hasil dari laboratorium ya, analisis laboratorium dan sebagainya. Tapi jika tidak ada file tambahan, maka kita klik complete saja. Ya, nah, kita masih di langkah kedua, kemudian kita save and continue untuk masuk ke langkah ketiga. Nah, di sini sama ya, kita juga akan memasukkan judul KTI kita. Sebaiknya kita lakukan copy paste saja dari naskah KTI kita supaya tidak ada kesalahan eja. Kemudian untuk subtitlenya di sini karena tidak bintang jadi sebetulnya opsional ya, boleh dilewati saja. Kemudian abstrak di sini silakan copy pastekan juga abstrak dari naskah KTI kita supaya tidak ada kesalahan spelling juga, kesalahan eja. Nah, kemudian ini list of contributors ini adalah penulis ya. Di sini baru ada satu. Jika ada penulis kedua dan ketiga dan selanjutnya, kita bisa klik add contributor. Kemudian kita masukkan keywords di sini ya. Keyword boleh dalam bentuk kata tunggal atau dalam bentuk frasa. Antara satu keyword dengan keyword yang lain dipisahkan dengan tanda koma.
Nah, kemudian references adalah daftar pustaka. Ya, kita kopikan juga seluruh daftar pustaka dari naskah KTI kita ke sini ya. Dan di sini references ditandai bintang, artinya ini adalah kolom yang harus diisi. Oke, selanjutnya kita klik save and continue untuk masuk ke langkah keempat. Ya, pada OJS 3 ini langkah keempat ini adalah langkah terakhir ya. Kemudian ada satu langkah lagi nanti next steps, yaitu oke gitu ya. Ketika kita sudah klik finish submission, maka otomatis naskah kita akan masuk ke dalam antrian untuk nanti diseleksi oleh editor dan dikirimkan ke reviewer. Nah, setelah itu maka kita sering-seringlah mengunjungi website ini, sering-seringlah kita login untuk mengetahui perkembangan status dari KTI kita, apakah sudah direview atau belum, ya, apakah ada komentar dari editor dan sebagainya. Jadi kita harus sering-sering login ke website ini. Kita tidak boleh mengirimkan naskah ini ke jurnal lain sebelum naskah KTI kita mendapatkan keputusan dari jurnal ini, apakah naskah kita diterima dengan minor revision, diterima dengan major revision, atau diterima langsung, atau bahkan mungkin juga ditolak. Baru setelah ada keputusan itu, jika seandainya ditolak, baru kita boleh mengirimkan ke jurnal yang lain. Demikian rekan-rekan peserta pelatihan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya mengenai bagaimana menulis dan menerbitkan KTI di jurnal ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.